Apa alasannya? Ada ribuan alasan kita memaafkan Triswaka dan si Jidan ini. Barang siapa yang merasa dirinya tidak pernah berbuat dosa, maka dialah orang pertama yang mengambil batu melempar saya. Itu sebetulnya bunyi salah satu ayat di dalam kepercayaan saya. Jadi kalau orang itu merasa dirinya tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat kesalahan, tidak pernah berbuat kekilafan, maka dia orang pertama yang mengambil sebuah batu dan melempar saya. Jadi kalimat itu sesungguhnya ada di dalam ayat kepercayaan saya, ya. Artinya kalau Anda merasa diri ya, atau kita merasa diri tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat kesalahan, maka ya kita orang pertama yang mengambil batu untuk melemparnya. Itu artinya bahwa orang itu adalah orang yang sangat kudus ya. Ya, kenapa otak beliau mengambil ayat itu ya? Sesungguhnya ingin menengahi apa yang terjadi di dalam diri Triswaka dan Sidin Jidan yang saat ini sedang ya dihujat habis-habisan oleh para netizen. Bahkan para fans ya, para pengikut mereka sendiri aja saat ini sudah mulai meninggalkan mereka. Hal ini terbukti dari jumlah subscriber di kanal YouTube mereka terus mengalami penurunan. Jadi hujatan-hujatan terhadap kedua sosok anak muda ini sampai dengan detik ini terus terjadi. Makanya tadi Otak Belang mengambil satu ayat itu sesungguhnya ingin menengahi apa yang terjadi saat ini. Ya, kalau situasi seperti itu kita alami, orang hujat habis-habisan kita dari berbagai sisi dengan jumlah yang begitu banyak, kira-kira bagaimana situasi psikologis kita sebagai manusia, ya kan? Apalagi kalau saat itu ya dari aspek tingkat kematangan emosional kita belum begitu stabil, ya kan? Ini bisa berbahaya. Jadi kita menerima berbagai hujatan, berbagai cacian orang di tengah kondisi ya kestabilan emosional kita yang belum matang. Maka itu bisa berakibat fatal terhadap seseorang. Apa yang ingin Otak Belang katakan saat ini? Ya, sebetulnya Otak Belang bukan untuk membela si Triswaka dan Jidan, ya kan? Bukan untuk membela, tapi sesungguhnya lebih untuk menengahi sekaligus juga menjadi pelajaran bagi diri kita sendiri. Jadi hari ini kita menghujat orang lain, mungkin besok hujatan yang sama juga menghampiri diri kita. Ya kan? Tidak ada yang tahu. Dalam hidup ini kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi satu detik ke depannya. Jangankan 1 jam, jangankan 1 menit, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 1 abad. 1 detik ke depannya aja kita nggak pernah tahu tentang hidup kita seperti apa. Jadi, bagi Otak Belang, para netizen, masyarakat Indonesia, marilah kita memaafkan Triswaka dan Jidan ini. Mereka dua juga sudah menyampaikan permohonan maaf. Kenapa Otak Belang mengatakan bahwa
kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai netizen, sebagai fans, ya kan, kita perlu memaafkan kedua orang ini, Triswaka dan Jidan ini. Apa alasannya? Ada ribuan alasan kita memaafkan Triswaka dan si Jidan ini. Beberapa di antaranya adalah, ya kan, Triswaka dan Jidan ini sudah dimaafkan oleh Andika Kangen Band, orang yang dituju di dalam parodi lagu itu. Dia sudah memaafkan. Kalau Andika saja sudah memaafkan, bagaimana kita publik, bagaimana kita fans, bagaimana kita netizen? Harusnya juga kita mengikuti sikap kebijaksanaan yang dilakukan oleh Andika Kangen Band itu. Lalu alasan yang lain juga, Triswaka dan Jidan ini bukanlah pelaku korupsi. Mereka ini bukan koruptor. Mereka ini juga bukan perampok, bukan pembegal, bukan pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan ribuan-ribuan alasan lainnya. Harusnya dalam konteks ini saja kita sesungguhnya perlu memaafkan mereka dua ini. Jangan sampai kita lebih memaafkan para pelaku kejahatan, para koruptor, ya kan, para pembegal, para perampok, ya kan. Kita lebih memaafkan mereka-mereka itu ketimbang kita memaafkan dua sosok anak muda ini yang sedang meniti karirnya di dunia musik. Kita perlu memaafkan. Apalagi Triswaka dan Jidan ini usianya masih sangat muda. Dalam konteks usia yang sangat muda itu biasanya orang belum stabil secara emosionalnya. Jadi dalam kondisi itu kadang-kadang mereka labil. Saya kira sudah banyak contoh di negeri ini bagaimana orang-orang muda yang tiba-tiba dia terkenal, dia tidak mampu mengontrol dirinya, kurang peka untuk melihat situasi di luar, akhirnya dia jatuh karena ketidakstabilan emosionalnya menghadapi situasi yang dia alami saat itu. Ya kan? Mungkin dia tiba-tiba kaya mendadak, pamer-pameran. Itu karena apa? Karena ketidakstabilan emosional. Ya, sama halnya yang terjadi dalam diri Triswaka dan Jidan ini saat ini. Jadi mereka dua ini usianya masih sangat muda. Tentu dari aspek emosional mereka belum stabil. Sehingga bisa saja apa yang mereka lakukan kemarin itu mereka tidak menyadari bahwa itu sangat berdampak besar terhadap karir mereka. Sangat berdampak besar terhadap karir mereka. Mereka mungkin tidak mengetahui, tidak menyadari. Ya kan? Seperti yang Otablayang katakan tadi itu bahwa kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi 1 detik ke depannya. Sehingga bagi Otablayang, ya kita masyarakat Indonesia, ya kan, kita sebagai netizen, sebagai fans, kita memaafkan kedua orang ini. Ya, mereka sudah mendapatkan pelajaran yang sangat berarti. Mereka sudah dicerca, mereka sudah dihujat habis-habisan oleh para netizen. Jadi kita memaafkan kedua orang ini karena seperti yang saya katakan tadi itu mereka dua ini bukanlah pelaku korupsi, bukanlah perampok, ya, bukanlah pembegal, bukanlah koruptor. Jadi kita memaafkan mereka ini. Semoga dengan peristiwa ini Triswaka dan Jidan ini mereka menyadari benar bahwa kita perlu harus hati-hati dalam berkonten menghadapi media sosial. Karena media sosial itu bisa sekejap mengangkat kita sampai ke langit, bisa juga dalam hitungan sekejap menjatuhkan kita dan bahkan menenggelamkan kita ke dalam dasar samudra. Itu yang terjadi. Jadi semoga
hujatan-hujatan yang disampaikan oleh para netizen kepada Triswaka dan Zidan menjadi pelajaran. Dan kita berharap dari aspek psikologis kedua orang ini juga, itu mereka mampu menghalau, mampu mengatasi berbagai hujatan-hujatan, sindiran-sindiran yang disampaikan para netizen hingga detik ini. Jadi tujuan Otak Belayang tadi itu bukan untuk membela ya, tapi sesungguhnya ini juga bagian daripada pelajaran bagi kita sendiri. Mungkin hari ini Triswaka dan Zidan yang mendapat hujatan seperti itu. Bisa saja besok kita yang alami hal seperti itu. Karena hidup ini bisa menjadi roda berputar. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi satu detik ke depannya. Lagi pula, Andika Kang NBN itu sudah memaafkan kedua orang itu. Jadi kita berharap dengan kondisi yang mereka alami saat ini, mereka mampu mengatasi dan mereka tetap berkarya untuk menghibur masyarakat Indonesia. Dan juga agar memberikan inspirasi bagi sesama kita, bagi para generasi muda. Jadi jangan mematikan karir mereka, karena mereka anak muda, sosok-sosok yang perlu kita dukung untuk membangkitkan gairah anak muda yang lain di Indonesia. Oke, kalau Anda menemukan video ini, mohon bantuannya untuk meneruskan, men-share-nya, dan berikanlah komentar Anda pada kolom komentar video ini ya. Dan bagi yang belum mensubscribe channel ini, mohon bantuannya ya untuk subscribe, mendukung terus channel ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tetap mengikuti perkembangan informasi yang disampaikan oleh Otak Belayang. Sampai jumpa di program Otak Belayang kali berikutnya. Jangan lupa salam kebangsaan ya, salam Pancasila ya, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan salam Otak Belayang ya.